karena pengaruh jaringan di tempat saya yang ada cukup jauh di luar kota, jalan sini nggak terlalu baik. Terima kasih rupanya untuk penitia dan mohon maaf tidak sempat bergabung, pada rencananya sudah mau bergabung ke Bandung karena secara onsite, tapi karena satu dan lain hal yang tiba-tiba ada perubahan schedule terpaksa kemarin minta bantuan panitia dan bisa dilakukan di online saja supaya bisa memfasilitasi pertemuan. Ini pada kesempatan ini, pada workshop ini kita akan membahas tentang, pertama kita akan bahas tentang prinsip dasar dari mechanical ventilasi, jadi bagaimana mechanical ventilasi mulai dari strategi pasifnya sampai strategi pasifnya, dan kemudian nanti akan kita bahas dari kasus di bagian kedua. Nanti Dr. Emi senior kita yang akan membawakan bagaimana untuk terapannya pada kasus-kasus, utamanya kasus-kasus yang sering kita temui, misalnya ADS dan COPD, bagaimana penanganan untuk ventilasinya. Di kita slide berikutnya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang ventilator mekanik, maka selalu kita berpikir, maka kita akan selalu berurusan dengan kasus namanya gagal napas. Definisi gagal napas itu sebenarnya adalah, definisi gagal napas pada prinsipnya adalah adanya perputaran gas tidak adekuat, baik itu oksigen maupun ventilator. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, maka ada dua mekanisme paling dasar, adalah gagal napas karena kegagalan oksidasi dan kegagalan ventilasi. Cuma ada satu yang harus diperhatikan, kegagalan napas kita cuma hanya oksigenasi dan ventilasi, tapi ada satu yang harus diperhatikan adalah tentang proteksi airway. Nah, dalam proteksi airway inilah yang menyebabkan pasien-pasien yang mengalami proteksi airway terganggu, maka sebenarnya itu bukan kandidat untuk dilakukan secara non-pasif. Slide. Kalau kita lihat kalau kita lihat alat-alat yang non-pasif, maka kalau kita berpikir apa yang disebut non-pasif, prinsipnya adalah non-pasif tidak memerlukan prosedur yang pasif, dan artinya kedua, tidak melakukan intubasi atau minimal tidak dilakukan prosedur namanya tracheostomi. Jadi pasien-pasien yang tidak diintubasi atau tidak tracheostomi tapi mendapatkan ventilasi atau ventilasi, maka itulah disebut sebagai non-pasif. Paling banyak bisa kita pakai ada namanya PIPET, ketika kita lihat ada CPAP, ada nanti selama ini banyak kita pakai adalah AFC. Nah, ini non-pasif ini bisa juga dipakai untuk kalau pasien-pasien pada rencana mau untuk prosedur ini. Jadi misalnya ada kasus kita mau invasif, mau cepat-cepat mengekstubasi, kita harus kadang-kadang backup dalam proses ini tersebut dengan prosedur yang sifatnya non-invasif, dalam hal ini bisa kita pakai CPAP atau yang FFC sebagai prosedur supaya kriteria ini dan kriteria ini tidak terjadi reintubasi ulang. Selain ini kita banyak macam-macam bagaimana masker atau interface daripada orang dengan pasien-pasien dipasang di IV. Kalau kita lihat pada umumnya yang kita pakai adalah lihat gambar yang ketiga, pada pakai songkok dengan tali kanan kiri dengan disongkok pada daerah hidung dan daerah mulut. Pada beberapa center di Indonesia pun itu sudah banyak variasi yang berbeda. Yang kedua yang pakai songkok sampai muka dan songkok satu seluruh muka itu sudah ada. Dan yang paling terbaru yang akan lebih nyaman pasien kalau memakai HIV dan non-invasif adalah yang gambar yang keempat, di mana seluruh muka itu ikut tertutup. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah FFC. Ya, sebenarnya baru kita banyak pakai pada waktu COVID, tapi sebenarnya alat ini sudah saya kenal sudah dari 20 tahun lalu dipakai luar negeri. Untuk ada era COVID sehingga FFC ini menjadi tren dan ternyata sangat-sangat banyak berguna sebagai prosedur non-invasif pada pasien-pasien dengan lanjut. Nah, kalau kita lihat prosedur yang non-invasif, maka pada umumnya selain FFC kita menggunakan prosedur non-invasif dengan memakai namanya CPAP. Kalau kita lihat di gambar di CPAP itu kalau dia normal breathing di bawah, maka diberikan tekanan PIP sehingga pasien mempunyai tekanan yang besar. Itu bisa membantu untuk supaya PIP-nya juga ikut naik, oksigenasi menjadi lebih baik. Pada waktu pelaksanaan juga dibuat ada namanya invasif versi BPAP. Dan katanya kalau orang yang dibuka BPAP dibanding BPAP, karena efek kenyamanan lebih nyaman dibanding BPAP, di mana
pada pasien-pasien diberikan dua tekanan, ada tekanan inspirasi dan ada tekanan pada waktu bila dua tekanan inspirasi dan inspirasi pulmonar hipertensi. Jadi dua tekanan diberikan kepada pasien ini. Lanjut. Yang terakhir adalah high flow kanul. Untuk bulan adalah high flow kanul bisa kita berikan selama ini. Pasien-pasien dengan flow yang untuk lewat nasal hanya bisa sampai 10 liter per menit, tidak bisa diberikan sampai 35 liter per menit dengan kenyamanan yang sangat nyaman dibandingkan dengan dua metode tadi, entah CPAP atau dengan lain. Oke, nah sekarang jadi NIV ini adalah merupakan suatu kapan kita memakai NIV. Memang lagi NIV-nya adalah bagaimana kita pakai NIV pada hampir semua kasus dengan gagal nafas. Tapi ada waktu kapan di mana pada keadaan gagal nafas itu tidak bisa dilakukan untuk intubasi. Kemudian yang awal juga dilakukan intubasi. Jadi pasien-pasien misalnya dengan pasien tadi yang dibilang konteks gagal nafas, konteks airway tidak bagus, maka pasien pilihan yang NIV itu jadi tidak mungkin. Yang diinginkan adalah pada umumnya akan kita lihat indikasi-indikasi NIV, tapi salah satunya yang bukan indikasi NIV adalah kalau terjadi airway yang tidak baik. Lanjut slide. Keuntungannya semua ada pasien ini semua adalah karena pasien pada umumnya kalau pria FNC pasien bisa makan, bisa bicara, semua dibanding kalau pakai invasi sudah intubasi, pasien itu pasti akan sulit untuk kita bicara atau nyaman atau tidak. Kemudian komplikasi, kalau kita pasien pasti komplikasi, kalau kita intubasi komplikasinya sudah banyak, bisa aspirasi apa semua. Pemakaian obat-obat, obat analgetik, sedasi, obat pelupa, apa semua yang mempunyai efek samping kepada pasien. Yang ketiga adalah kalau banyak pasien gampang untuk terjadi pneumonia, utamanya PHP yang dapat terjadi 48 jam setelah pemakaian intubasi atau PDT. Tapi ada kekurangan daripada intubasi ini. Kekurangan intubasi ini adalah ketika kita memberikan tekanan yang sesuai. Jadi kalau kita berikan tekanan yang sesuai, kadang-kadang tidak pasti tidak tepat kalau kita berikan secara invasif. Kemudian kedua adalah resiko terjadi aspirasi. Resiko terjadi aspirasi itu lebih besar kalau kita memakai sifat non-invasif. Ketiga adalah pasien-pasien dengan banyak lendir, sulit untuk kita terus melakukan section kalau untuk melakukan lendir karena pasien dalam keadaan suku, utama yang pakai suku, sehingga kita harus kasih buka lagi sukupnya, dan itu ternyata sangat tidak nyaman bagi pasien. Sehingga ada keuntungan kapan kita pakai non-invasif, ada keuntungan kapan kita pakai yang invasif dengan keuntungan lebihnya. Lanjut slide. Jadi ada indikasi utama kapan kita pakai NIV. NIV paling pertama kalau pasien saya adalah sebenarnya pasien sampai POK itu bagus, asma itu bagus dengan pakai non-invasif. Pasien-pasien yang tidak paru yang tidak berat maka sudah bisa dikasih dengan non-invasif. Kadang-kadang dengan paru yang berat pun prosedur non-invasif bisa membuat pasien menjadi lebih nyaman dan mengurangi efek terlalu cepat untuk dilakukan secara intubasi. Dimana kita tahu tadi kalau intubasi bisa menyebabkan banyak komplikasi yang tidak diinginkan. Kemudian termasuk gagal nafas pada kasus-kasus yang sudah terminal akhir, pada kasus malignansi atau pada kasus dengan HIV itu lebih gampang. Dan kemudian adalah untuk prosedur kalau mau rencana ini. Lanjut slide. Tapi ada juga indikasi. Jadi tadi absolut dan juga termasuk pneumonia. Pneumonia juga bisa banyak kasus kita lakukan pneumonia, pasien gagal nafas, pasien masih sadar, kita tidak buru-buru intubasi, kita berikan FNC, berikan 3-5 hari, ternyata pasien mengalami kebaikan, 5 hari pasien membaik, tidak perlu sampai di intubasi. Termasuk pada kasus-kasus yang dengan faktor kalau ada kecelakaan, semua kadang-kadang itu memberikan secara invasif masih lebih baik dibanding kita diberikan secara lebih baik invasif dibanding dengan invasif. Lanjut. Tapi ada kontraindikasi mutlak tadi saya bilang, ketika pasien tidak bisa mempertahankan airway, maka dianggap kasus tersebut pasien-pasien harus mampu untuk dijalankan. Maka pasien harus menjalani prosedur pasien. Jadi jangan karena mau mencoba prosedur non-invasif sehingga ditunda-tunda ke intubasi. Contoh, kalau ada pasien dengan GTS di bawah 8, kita menganggap bahwa semua pasien GTS di bawah 8 pasti proteksi airway tidak bagus. Ketika proteksi airway tidak bagus, dan coba-coba langsung intubasi duluan. Maka pada kasus demikian lakukanlah segera lakukan intubasi pada bila mereka sudah mengalami keadaan gagal
termasuk jantung, henti nafas, apa semua itu dianggap indikasi mutlak untuk langsung invasif, dan jangan tunda-tunda invasif dulu baru ke invasif. Lanjut. Kalau ada lagi beberapa keadaan ini sebenarnya dianggap kontraindikasi yang mutlak adalah kontraindikasi relatif. Contoh pada pasien dengan pasien masih itu masih ada. Kadang-kadang dengan karena takutnya karena dia rendah, ada shock, takut untuk melakukan intubasi. Sehingga pada beberapa keadaan pembaca yang mengatakan bahwa lebih baik invasif. Dan kalau pada beberapa perpustakaan mengatakan pada mereka dengan kondisi itu sebenarnya lebih baik langsung ke intubasi. Tapi sifatnya bukan absolut, jadi relatif. Jadi kalau masih bisa mempertimbangkan masih lebih untuk pakai non invasif, maka bisa pakai non invasif. Termasuk pada mereka dengan perdarahan saluran cerna itu dianggap sebagai relatif kontraindikasi, bukan mutlak untuk mutlak dilakukan secara invasif. Jadi ini sifatnya kontraindikasi yang relatif. Lanjut slide. Sekarang bagaimana caranya kita memakai NIV? Jadi kalau memakai NIV harus selalu perlu pemantauan. Jadi jangan pemantauan pemakaian NIV tidak boleh pemantauan hanya dilakukan 1 hari sekali. Maka pemakaian NIV maksimal kita harus kontrol 4 jam setelah pemakaian NIV. Disitulah kita putuskan apakah NIV ini masih harus lanjut atau pasien sudah harus melakukan intubasi. Kita akan lihat kapan kita intubasi, kapan kita mempertahankan pasien. Jadi kalau pasien merasa nyaman ada perbaikan, maka NIV itu bisa kita pertahankan sampai 3 hari. Dan pada umumnya kalau setelah 3-4 hari pasien itu akan cenderung juga membaik seiring dengan perbaikan penyebab dari gagal nafas tersebut. Kemudian pH juga yang baik, juga menjadi baik, akan dianggap dalam selama pasien dalam 4 jam tidak terjadi gangguan terhadap hal tersebut, maka dianggap maka NIV tersebut bisa dipertahankan. Tetapi bila terjadi gangguan, akan kita lihat di slide berikutnya, bila terjadi gangguan atau pasien menjadi tidak nyaman, tambah sesak apa semua, maka sudah harus diputuskan dalam 4 jam berikutnya pasien sudah harus segera intubasi. Jadi prosedur non-invasif itu dilakukan harus pemantauan dan maksimal dalam 4 jam sudah harus diputuskan tetap lanjut NIV atau segera langsungkan atau segera lakukan intubasi pada pasien. Lanjut slide. Jadi ini. Jadi yang pertama adalah pasien, bagaimana keadaan pasien. Maka oleh sebab itu, kenapa NIV harus dilakukan pada pasien yang kooperatif atau pasien sakit sadar. Karena salah satu indikasi bahwa respon NIV adalah respon dari pasien. Jadi kalau pasien sudah ada gangguan kesadaran, maka tidak diajukan sebenarnya pemakaian NIV. Karena kita tahu bagaimana kemudian nyamannya pasien atau tidak. Kemudian berikutnya adalah apa? Pantau, setelah pantau kenyamanan, kita lihat pasien merasa nyaman, tidak ada masalah. Kedua, pantau medisnya, termasuk adalah jangan lupa pantau bagaimana keadaan analisa gas harian. Jadi ketika pemberian ventilasi baik invasif maupun non-invasif, maka jangan lupa selalu melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Di situ akan kita lihat bagaimana PaO2-nya, bagaimana dengan PaCO2-nya, apakah sudah ada resolusi atau tidak terjadi resolusi. Dan itulah yang saya bilang dilakukan 4 jam pertama, 4 jam setelah dilakukan pemberian non-invasif. Lanjut slide. Jadi bagaimana kita adalah patokannya adalah coba sampai 4 jam, lihat kenyamanannya, lihat AGD-nya, bagaimana PaCO2-nya tidak tambah meningkat, bagaimana pH-nya itu menjadi darah lebih normal. Jadi keadaan pasien yang acidosis yang sudah mulai terjadi kecenderungan mengarah pH ke arah normal, maka itu dianggap bahwa NIV itu sukses untuk dilanjutkan dan dipertahankan bisa sampai 3-4 hari ke depan. Tapi kalau ketika pasien tidak nyaman, ketika pasien tidak nyaman dan kemudian pasien tambah sesak secara klinis dan kemudian AGD tambah jelek, maka dalam 4 jam berikutnya pasien harus sudah diputuskan untuk dilakukan intubasi. Dan sekarang kalau ternyata dalam 4 jam kita baik, maka maksudnya jika dalam 4 jam baik, kita putuskan berikanlah NIV non-invasif dalam waktu yang minimal dalam waktu 3 hari. Kalau 3 hari, ketika perbaikan sudah melihat AGD yang baik semua, lakukanlah prosedur tetap namanya winning. Winning itu artinya peralihan
dari yang memakai alat alat yang lebih sederhana. Dalam hal ini dalam pasif kita akan mungkin ini menuju ke arah mungkin sudah pakai DM, simple mas, atau bahkan sampai ke asal kandung. Jadi mulai dengan setelah 24 jam kita beri selama 24 jam. Aku dalam 2 hari, coba winning di hari kedua 16 jam, coba winning hari ketiga 12 jam, kemudian berikutnya 6 jam. Kalau hari keempat baik sudah bisa motivasi untuk dipaskan. Diganti dengan alat-alat oksigenasi yang lebih ringan seperti mungkin NRF atau dengan simple mas atau bahkan dengan asal lanjut. Jadi bagaimana kalian apa kata bahwa kata daripada pasif adalah bagaimana keadaan pasien, kenyamanan pasien. Kedua, bagaimana dengan analisa kesadaran. Jadi dua patokan kita melihat bahwa pasien membaik adalah bagaimana keadaan pasien, sesaknya makin bertambah atau tidak, efeknya makin bertambah atau tidak. Kedua adalah bagaimana akhirnya ada perbaikan atau tidak ada perbaikan. Lanjut. Nah, jadi sempat perhitungnya maka masuk tidak nanti dapat akhirnya tambah turun jadi pH jadi 7,25 atau bahkan jadi berkali atau kesadaran makin tambah menurun. Kita sudah masuk pikir bahwa pasien ini sudah gagal dalam energi, segera dilakukan intubasi. Lanjut. Slide. Jadi kapan kita tadi? Baik, akhirnya kita putuskan bahwa non invasif kita pindahkan ke yang invasif secara ventilasi mekanik. Jadi kalau kita di pasien kehilangan, kemudian pasien kesadarannya tidak baik, akhirnya tambah tidak baik, aktifmu tambah kondisi hemodinamik tambah tidak stabil. Kalau tidak ada ini minimal kita tambah pemeriksaan kontrol saturasi O2, kesadaran makin menurun. Kalau dia lokasi tolen ditambah susah dan itu akan menyebabkan terjadi penyumbatan jalan nafas, maka itu sudah harus dilakukan segera untuk melakukan segera kita intubasi sambung ke arah mechanical ventilasi. Jadi ada beberapa tahapan di mana non invasif pada umumnya jalan nafas itu bisa kita lakukan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang penting adalah pasien dalam keadaan wajib kesadaran full dan kemudian harus dengan pemantauan yang tetap. Lanjut slide. Lanjut slide. Belum sumber suara. Oke, siap. Baik. Oleh karena itu, saya sebelum. Oke, setelah itu lanjut slide. Oke, nah, jadi kalau kita lihat dari tabel ini, mengatakan bahwa sekali kita baca bahwa pentingnya kita harus memantau dari grafik ini bahwa pentingnya kalau pasien memakai NV, kita harus tahu pemantauan apakah ada tanda-tanda gagal atau tidak dan segera untuk tindakan intubasi. Lanjut slide. Oke, kita sambung sekarang ke akhirnya pasien setelah mendapat modalitas dalam pasif, maka pasien akan dilakukan intubasi dan setelah intubasi maka pasien akan disambung dengan alat yang namanya ventilator yang selama ini kita pakai. Jadi kita harus memastikan bahwa pasien-pasien betul itu harus mendapatkan bersambung dengan setelah intubasi bersambung dengan ventilator. Kalau kita lihat sejak saya ventilator dulu, mulai dari dulu mereka memakai istilah namanya negatif pressure ventilasi. Ini biasa dipakai pada kasus dengan polio. Alat ini sempat ada di tahun 2024. Akhirnya pasien terakhir dengan alat ini kira-kira bulan 2, bulan 3 kemarin. Kalau umur 62 tahun, 3 tahun akhirnya pasiennya meninggal. Selanjutnya alat ini kita anggap bahwa pasien sudah tidak ada lagi di dan lagi pakai pasien memakai dengan negatif pressure ventilasi. Dan sekarang kita pakai selama ini kalian teman-teman masyarakat dapat ventilator yang selama ini kita pakai dengan istilah dipanggil positif pressure ventilasi. Lanjut. Kalau kita lihat sirkuit dari ventilator, jadi sirkuit ventilator itu ada sirkuit untuk respirasi, ada sirkuit untuk melakukan ada sirkuit untuk inhalasi dan ada sirkuit
ada pada masing-masing ventilator itu nanti ada sirkuit yang harus dibeli. Sirkuit itu diumumkan dari ETT, diumumkan ada penghubung sirkuitnya, kemudian masuk ke ventilator. Kemarin sirkuit itu termasuk nanti yang ada disediakan modifier, ada modifiernya, kemudian ada tempat untuk lakukan suction. Jadi sekarang ada jalur di mana kekuatan dari pasif ada tidak bisa disuction, ada pasif itu sudah bisa disuction. Kemudian ada modifier, kemudian tersambung ke tubing secara inhalasi untuk diisolasi dan semua menyambung ke ventilator untuk memberikan tenaga. Lanjut slide. Oke, jadi saya bilang pasien-pasien di ventilator sebenarnya adalah pasien-pasien yang sudah dilakukan pasien tapi gagal, atau kedua pasien-pasien yang memang harus dimasukkan segera koordinasi kalau segera pasien tanpa melakukan pasien tadi seperti adalah kalau konteks airway itu yang kami tidak terjadi gangguan daripada konteks airway, misalnya pasien dengan kesadaran menurun, maka akan mungkin kita sebutlah harus dilakukan intubasi. Lanjut slide. Oke, jadi tujuan daripada ventilasi nanti akan juga dibahas dari oleh Dr. Nemi adalah tentang bagaimana supaya pasien-pasien yang nafas itu menjadi mengalami perbaikan. Jadi misalnya kalau pasien-pasien dengan PO2-nya bermasalah, oksigenasinya bermasalah, maka kita berharap dalam pemberian ventilator oksigenasi itu kita fokus untuk perbaiki supaya PO2 yang awalnya kurang dari 50 itu berubah naik sampai ke arah PO2 sampai 50 sampai 100. Termasuk kalau kita ternyata karena nafasnya karena kedua ada hiperkan nih karena PaCO2 lebih dari 60, maka tujuan daripada kita intubasi dan kasih sambung pemeriksaan ventilasi adalah bagaimana kita men-setting ventilator supaya keadaan hiperkan pada pasien atau hiperkan pada pasien itu menjadi normal, PaCO2 itu bisa kurang dari 40. Ketiga adalah bagaimana kita apa gunanya kita juga memberikan ventilasi, gunanya supaya apa? Mengurangi konsumsi oksigen akibat daripada work of breathing daripada pasien yang gagal nafas. Kita tahu kalau pasien yang gagal nafas, pasien dengan sesak hebat, respirator rate itu tinggi. Ketika kita tahu respirator rate tinggi, maka pasti VO2-nya akan naik. Dan ketika work of breathing naik, maka pasti konsumsi oksigen tambah naik. Di mana pasien-pasien dengan oksigen yang memang sudah tambah turun, ditambah karena berusaha berhentinya sangat kuat sehingga oksigen kebutuhan oksigen sangat tinggi. Maka keadaan yang akan menjelek suasana sehingga guna dari ventilasi adalah secara invasif supaya work itu menjadi termasuk supaya kebutuhan oksigen juga akan menjadi lebih. Lanjut slide. Pada pemakaian ventilator ada hal yang paling penting pada ketika kita menyambung ke arah pasien. Kita harus tahu bahwa ketika pasien tersambung ke ventilator, maka pasien yang fisiologisnya bernapas dengan spontan berubah menjadi fisiologisnya pasien bernapas dengan memakai ventilator. Dua hal yang sangat berbeda yang akan mempengaruhi fisiologis dari semua tubuh. Karena kenapa? Pada orang dengan kalau kita pakai pertama secara non-invasif, pasien masih nafas spontan, maka terjadi adalah pasien bernapas pada pengaruh dan perbedaan tekanan akibat yang bukan daripada hal. Tapi ketika pasien sudah sampai ke ventilator, semua dikasih alat yang menapa, pasien akan membuat tekanan positif. Jadi perbedaan tekanan ada secara pasif, ada secara aktif. Perbedaan tekanan spontan dengan ventilator. Satu pakai tekanan negatif, satu dengan tekanan positif. Hal itulah ketika mereka dengan ventilator, hal itu yang mutlak harus diperhatikan karena perubahan dari ventilator dari tekanan negatif ke tekanan positif akan memberikan efek secara hemodinamik juga terhadap jantung sehingga efeknya harus kita pahami secara sistemik. Apa yang terjadi kalau orang bernafas spontan? Lihat, kalau orang bernafas spontan ketika mulai bernafas itu terjadi mulai bernafas karena ada rangsangan di pusat nafas. Tapi kalau pakai ventilator dia akan mulai bernafas kalau ada dua, bisa by mesin, bisa karena trigger dari pasien. Kemudian kedua, kenapa bisa masuk? Udara bisa masuk dari luar ke dalam. Kenapa takut? Pada nafas spontan adalah adanya perbedaan tekanan. Karena ada perbedaan tekanan maka akan berpindah dari luar ke dalam. Tetapi kalau pakai ventilator, tekanan yang diberikan adalah tekanan positif dari mesin yang kasih tekanan supaya pasien bisa bernafas. Kemudian
Kapan pasien jadi inspirasi? Kalau dia nafas spontan itu refleks dari tubuh. Tetapi kalau ventilator ada settingan yang harus diatur supaya pasien berpindah dari inspirasi ke inspirasi. Termasuk adalah berapa banyak udara yang bisa masuk ke dalam paru-paru itu secara refleks diatur pada spontan. Kalau ventilator itu harus diatur. Jadi hal-hal yang sifatnya normal pada proses spontan itu harus betul-betul kita atur ketika masuk ke ventilator. Bagaimana diterimanya, bagaimana dia awalnya nafasnya, bagaimana inspirasinya, dan berapa jumlah volume udara yang masuk itu mutlak harus betul-betul diperhatikan. Selain, jadi kalau kita melihat pasien-pasien yang bernafas dalam ventilator, maka kita mengenal ada 4 fase secara umum pasien bernafas dalam ventilator. Jadi pertama adalah pasien tidak boleh pakai ventilator, ada namanya inisiasi fase. Fase di mana pada awalnya pasien kapan mulai bernafas atau kapan mulai mendapatkan tekanan positif. Ada disebut sebagai inisiasi fase. Kita akan lihat di gambar ada turbo untuk tekanan ke atas. Kemudian fase kedua adalah fase inspirasi. Jadi inisiasi fase itu fase dari awal kapan diberikan tekanan. Di fase inspirasi akan diberikan tekanan positif dengan limit tertentu. Kemudian setelah sampai ke limit atau batas tentukan, akan ada fase namanya fase plateau menuju ke fase inspirasi. Apa guna fase tersebut? Akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, yang saya apa yang itu disebut sebagai variabel dalam ventilator mekanik. Ada variabel tersebut ada sebagai volume, ada sebagai pressure. Kita akan lihat apa-apa semua yang tersebut di slide ini. Lanjut. Kalau kita lihat tadi fase tadi, jadi tadi ada fase inspirasi, kemudian ada fase tekanan, ada fase plateau, kemudian ada fase inspirasi atau fase inspirasi plateau. Jadi kalau kita lihat di gambar, maka ketika inspirasi berlangsung, maka ada fase dari pasien yang disebut fase tekanan di trailing. Trigger variabel ini adalah merupakan fase yang menunjuk kapan pasien mulai akan diberikan secara inspirasi. Kemudian kalau bentuknya jangan lupa berapa tekanan yang akan diberikan, itu disebut sebagai label. Kemudian akan kita lihat bagaimana kapan pasien akan melakukan inspirasi yang diatur sebagai settling. Dan terakhir adalah baseline variabel yang kita kenal sebagai PIP. PIP inilah adalah usaha pasien untuk bisa membuka alveolus secara menjelaskan. Kenapa? Kita anggap bahwa bila terjadi pembukaan buat oksidasi, maka kemungkinan terjadi gangguan pertukaran alveoli. Maka kita harapkan PIP ini harus selalu alveoli harus selalu terbuka. Yang membuka alveolus ini adalah disebut sebagai PIP. Ini disebut sebagai baseline variable. Dan tempat inilah yang akan kita atur pada waktu ketika pasien sudah diintubasi dan akan disambungkan ke ventilator. Ingat kapan dia mulai bernafas, berapa banyak tekanan yang dikasih, kapan dia pindah ke inspirasi, dan berapa baseline PIP yang akan dikasih. Nah, selain itulah yang kita sebut sebagai 4. Ada trigger, selain berikutnya. Trigger, sebelum ada disebut trigger tadi bilang adalah kapan mulai fase inisiasi, kapan mulai bisa bernafas, limit yang tadi yang lebih naik itu sebagai fase limit. Tadi saya sebagai fase limit adalah berapa banyak batas yang dikasih itu pada fase inspirasi, kemudian settling pada waktu dia fase plateau, di mana di situ kita lihat kapan pasien sudah bisa inspirasi, dan terakhir adalah fase baseline atau fase PIP untuk membuat alveoli menjadi tetap terbuka. Jadi kalau dalam siklus yang kita lihat, jadi pada fase inspirasi ada yang sebagai trigger, kapan nafas boleh diberikan. Kemudian pada fase inspirasi tekanan positif berapa banyak yang kita mau kasih, ini ada namanya limit. Kemudian ada namanya cycle, kapan inspirasi berakhir dan ekspirasi mulai keluar, dan terakhir nanti fase PIP di mana itulah yang menetapkan tekanan dalam tubuh. Selain ini gambarannya secara rinci juga. Lanjut slide. Oke, jadi penting untuk tahu ventilasi mekanik, tahu kapan triggernya, tahu kapan limitnya, kapan cycle-nya. Untuk mengetahui apa yang akan kita setting, silakan nanti kita lihat apa sih sebenarnya kita setting di ventilator supaya triggernya bisa jelas, limitnya bisa jelas, cycle-nya bisa jelas.
Kita mulai dari triggernya tadi. Jadi trigger dari pasien kapan bisa bernafas, lanjut lagi adalah bisa dari pasien, bisa dari ventilator. Kita akan lihat pasien bisa mulai bernafas. Kalau pasien agak nafas, maka pasti triggernya dari ventilator. Kapan kita tidak memberikan trigger, maka pasien tidak akan pernah bisa bernafas. Ventilator juga tidak akan membuat usaha nafas karena tidak ada triggernya. Ada usaha dari pasien, jika pasien mulai ada usaha nafas, maka ventilator berusaha support supaya mencapai capai volume atau tekanan yang kita inginkan. Lanjut, slide. Nah, di sini kita lihat, jadi pasien trigger tadi ada sifatnya spontan, ada sifatnya pasif, ada sifatnya support. Jadi artinya apa? Pasien yang memang betul-betul spontan dari pasien yang ada memang pasif atau bantuan, ada yang betul-betul memang murni dari ventilator. Lanjut. Kemudian apa kedua itu adalah cycle. Cycle itu adalah bagiannya berapa kapan pasien berpindah dari inspirasi menuju ke inspirasi. Itu dilakukan kalau volumenya sudah tercapai target, bisa pakai waktu, bisa pakai flow, bisa pakai kadang-kadang yang kita lihat apa sih yang bisa kita pada mereka supaya mereka cycle lagi ini bisa tercapai. Berikutnya, di ventilator ada hal yang harus kita lihat tadi selain masalah yang tertampil pada inspirasi, ada namanya ventilator itu untuk mempertahankan pengembangan paru, dan ada satu yang harus diperhatikan dan itulah yang slide. Selain PIP yang kita bahas bahwa mutlak harus ada PIP supaya apa? Alveolus bisa terbuka, dan terus ventilator itu harus dipertahankan supaya apa? Paru bisa juga menjadi mengembang. Dan ketiga adalah apa yang harus diperhatikan adalah namanya puncak inspirasi. Karena kenapa? Semakin tinggi puncak inspirasi, maka potensi untuk terjadi bergerak itu semakin tinggi. Tapi di sisi kita memerlukan peak yang tinggi untuk membuka semua hambatan ada pada dalam pernapasan termasuk pada masalah di Jadi tiga hal ini yang harus betul-betul diperhatikan ketika kita mengevaluasi pasien-pasien dalam pasien-pasien yang sudah tersambung ke ventilator. Selain jadi apa yang harus kita lakukan? Inilah yang kita lakukan supaya tadi regulasinya jadi, limitnya ada, cycle-nya ada, fitnya ada. Apa yang kita setting? Ini setting dasar yang harus kita tahu dalam setting ventilator. Termasuk terakhir adalah disebut sebagai setting mode. Yang pertama adalah kita harus tahu berapa sih volume yang akan kita berikan. Yang disebut sebagai bidang volume. Kemudian berapa frekuensi yang akan kita lakukan, berapa fraksi oksigen yang kita berikan, berapa tekanan, berapa peak, dan berapa I ratio. I ratio adalah inspirasi berbanding inspirasi. Kita lihat sekarang berikutnya. Mohon izin dokter, waktu 10 menit lagi. Siap ya. Jadi kemudian adalah tentang tidak volume. Tidak volume berapa kita kasih adalah 6 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Ini sudah kita tahu. Frekuensi seperti frekuensi normal 12 sampai 14 kali per menit. Kemudian fraksi oksigen kita selalu mulai dari 100 sampai turun sampai ke arah 40 sampai 21%. Tapi biasanya kita lakukan sampai 40%. Bagaimana dalam PIP? PIP betul-betul harus diperhatikan karena kenapa itulah salah satu usaha untuk vaksinasi adalah melihat PIP. Slide. FIO2 slide berikutnya. PIP-nya diperhatikan, kemudian slide berikutnya. Kemudian adalah I ratio. Ingat, pernapasan normal selalu inspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Jadi kita biasanya settingnya 1:1,5 atau 2 sebagai setting dasar untuk training. Tadi saya bilang mulai setting dari inspirasi ke inspirasi. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang kita setting kalau pada waktu pasien-pasien setting dasar, jadi kita tadi pressure untuk limit berapa? Ingat ventilator tidak boleh lebih dari 30. Volumenya berapa? Ada kemudian dasar 8 pada waktu normal bisa 4 sampai dengan 10 cc per kilogram berat badan. Kemudian frekuensi seperti frekuensi nafas normal, I ratio kita pakai 1:2 secara normal, bisa 1:2,5 tergantung ada kasus penyakit, bisa PIP
Kemudian PIN itu diberikan adalah standar minimal 5. Kemudian trigger itu ada trigger untuk mulai usaha inspirasi adalah minus 2 cm. Kemudian berikutnya tentang bot. Terakhir tentang bot. Mungkin beberapa slide lanjut lagi. Setelah settindas tadi yang terakhir adalah penting apa bot yang kita berikan. Jadi bot itu selalu adalah bagaimana apa bentuk yang akan diberikan kepada pasien-pasien yang ventilator, karena ini menjadi dasar untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pasien. Jadi kalau kita bicara ini gambar grafik, saya berikutnya. Ini gambar grafik. Jadi pada inspirasi apa semua tidak ada namanya spontan, ada secara mekanik tadi kita sudah jelaskan, ada pasif. Lanjut. Lain. Jadi adalah kalau pasien sudah pakai, maka mode yang ada adalah kalau pasien dalam keadaan terkontrol, full support pasien berada bernafas, maka kita anggap sebagai kontrol. Tapi ketika pasien ada nafas spontannya, maka kita bisa beralih kedua ke pasien yang ada dengan NCP, ada namanya pressure support. Jadi kontrol itu ada kontrol volume, ada kontrol pressure, lanjut lain. Bedanya kontrol untuk ventilasi ada dua, ada kontrol medis. Jadi ada biasa pasien-pasien contoh di nafas yang tidak ada sama sekali pernapasan, atau pasien diberikan pelumpuh otot sehingga tidak bernafas pada keadaan tertentu, maka pasien mutlak dilakukan mode yang namanya mode kontrol. Tapi pada beberapa keadaan pasien biasa ada bernafas spontan, kadang-kadang kita biasa diamat memakai asis kontrol ventilasi, disebut asis E. Lanjut slide. Ini sebagai kontrol mandatory. Lanjut, langsung melihatkan. Lanjut slide. Jadi kalau kita melihat kontrol, maka ada dua. Kalau kapan kita pastikan bahwa pasien dikontrol adalah ketika pasien dalam keadaan tidak ada spontan. Maka usaha kita adalah bagaimana bisa kita kontrol untuk pemberian pasien pada ventilator. Dua hal yang harus diperhatikan, apa kita putuskan mode-nya sifatnya volume control atau pressure control. Kalau volume control artinya volumenya kita atur pada posisi yang tepat sehingga pasien akan mendapatkan tekanan yang berbeda-beda. Jadi misalnya kita saya mau tetapkan supaya maksimal dia punya volume adalah 300 cc yang kita kasih, maka kita atur settingannya dapat 300 dan pasti akan menghasilkan tekanan yang akan berbeda-beda tergantung dari pressure yang akan dirasakan oleh pasien, tergantung dari pergerakan parunya, sehingga ketika kita punya volume kontrol maka pasti pressure yang akan tampak berbeda. Kalau kita lihat di gambar, pressure-nya berbeda tapi volumenya atau flow-nya itu sama. Apa yang disetting? Lanjut slide. Slide berikutnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kita bisa mengatur unit volume yang diperlukan oleh tubuh. Sehingga apa? Pada pasien-pasien dengan gagal nafas tipe 2, maka ini sangat penting. Tapi apa jeleknya? Karena dia pressure-nya kita tidak bisa kontrol, akan gampang untuk terjadi baru. Maka banyak orang menganggap bahwa ketika PO2 yang bermasalah, maka dia pakai yang pressure kontrol. Lanjut slide. Apa diatur? Sedia yang diatur adalah volume tidaknya. Yang lain juga diatur, tapi perbedaannya dengan pressure control adalah kalau volume control atur tidak volume, kalau pressure control maka yang diatur adalah pressure-nya. Lanjut slide. Ini pressure control tadi lihat, yang dikontrol ada pressure. Kalau pressure-nya ditetapkan, maka pasti yang berbeda adalah volume dan volume. Lanjut slide. Oke. Tapi ada jeleknya, ada utamanya. Kalau ini adalah pasien-pasien bisa menyebabkan volume yang berbeda-beda, sehingga kenapa menyebabkan jadi hipoventilasi. Jadi juga tidak baik kalau ada nafas tiba. Lanjut slide. Nah, ini apa yang berubah? Maka yang kita ubah adalah tadi bedanya hampir sama. Cuma bedanya yang kita ubah adalah yang kita setting hanya pressure-nya, sehingga menghasilkan volume yang berbeda. Lanjut berikutnya slide. Kalau pasien bisa nafas spontan, maka kadang-kadang ada namanya disebut sebagai assist mode. Assist mode artinya apa? Ketika pasien tidak ada usaha tekanan untuk bernafas, spontan bernafas, maka langsung secara otomatis pasien akan diberikan nafas sesuai dengan setting ventilatornya. Lanjut berikutnya slide. Izin untuk waktu 3 menit. Mau sekali lagi 2 menit. Lanjut slide berikutnya.
Oke, kontranya, tapi kalau D pakai kontrol, ada gampang terjadi jelas apa semua. Lanjut saya. Oke, bagaimana untuk intermittent? Intermittent lagi tadi punya ada klik intermittent sifatnya adalah kalau pasien masih ada usaha rasa kontak dan kita usahakan melumpuh ke arah bawah, artinya kita masih membutuhkan tekanan atau volume yang dibutuhkan oleh pasien sehingga cukup untuk tekanannya. Jadi dalam hal ini intermittent dilakukan pada ketika pasien ada nafas kontak. Lanjut slide lagi. Itu yang kita sebut sebagai discronis. Dengan kejelekan adalah akan menambah kalau pasien tidak bagus penanganannya, itu akan menambah workload di pasien. Lanjut slide. Oke, lanjut slide. Oke, kalau dia membaik, maka kita akan usahakan pasien. Kalau ternyata keadaan sudah baik, model berikutnya saya adalah disebut sebagai research support. Lanjut slide. Nah, jadi pada waktu simpel yang kita atur cuma tiga itu. Kita bisa atur faktor oksigen, kita atur fitnya, dan kita atur FN berapa yang diminta. Jadi bisa yang diatur supaya disaksikan volume kita yang cukup. Lanjut slide. Nah, tiga adalah kontak. Kita kenal sebagai pressure support. Hanya dilakukan ketika pasien prosedur untuk minim atau ke arah membaik. Syaratnya adalah pasien betul-betul dengan simpul sudah membaik dan ada tanda-tanda ke arah isolasi. Maka kita kenal tadi sebagai pressure support, ada sebagai indikasinya tadi paling penting untuk keperluan klinik. Lanjut slide. Itu kita kenalkan sebagai PSP. Lanjut slide. Kita atur cuma di dalam tekanan. Yang lain, apa semua sudah kita atur. Kita menganggap pasien sudah bisa melakukan spontan dan nafasnya sudah teratur. Lanjut slide. Sehingga yang kesimpulan sebenarnya adalah pasien kalau dia masih belum bisa bernafas lakukan kontrol, kalau dia masih sudah nafas kontak tapi belum baik pernafasan dan semua ini belum bagus, maka kita lakukan pulmonis dan kemudian kalau dia sudah membaik maka kita akan ke arah kontak dengan model yang sudah dilakukan. Lanjut slide. Terakhir adalah pentingnya pemantauan ketika kita akan pakai ventilasi mekanik. Jangan lupa perhatikan klinisnya pasien. Kedua, kalau untuk teman-teman pesan sebelum saya terakhir, pesan kepada teman-teman yang pakai ventilator atau yang belajar ventilator, apapun yang anda ubah, misalnya contoh, saya mau mengubah fraksi oksigen dan RS100 kalau perlu, perhatikan klinis. Dan kalau perlu, kalau teman masih belajar, usahakan ambil jadi setiap perubahan ventilator. Supaya anda lihat apa yang terjadi pasien yang tidak berubah, ada setting ventilator yang berubah pada pasien. Lanjut slide terakhir. Sebelum ini, kalau sudah baik, maka kita harus memastikan bahwa kliniknya bisa pasien dibimbing adalah syarat paling utama dari kesadaran sudah baik, penyebab penyakit asal sudah baik, pasien sudah full dan pasien sudah bisa batuk dan kita usahakan dengan teknik slow breathing melihat breathing itu sudah baik. Lanjut slide. Hati-hati dengan kejadian gagal klinik, tidak gagal klinik, maka pasien harus segera kembali ke rumah yang pertama, kembali kontrol, kemudian sikit, kembali ke kontrol. Lanjut slide. Terakhir, pentingnya ketika bawa ventilator memang harus secara rutin. Walaupun Anda pintar tanpa didukung perawat yang kuat, Anda tidak akan bisa melakukan pengalaman ventilator tidak bisa didukung dengan tim yang kuat. Terima kasih pada kalian yang banyak. Maaf pada teknis